Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alia Safitri dari kelas AK 22C1 dengan nomor induk mahasiswa 2222100007. Ingin menjelaskan materi mengenai sistem perhitungan biaya berdasarkan proses mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu Ibu Maulina Dia. Untuk yang pertama, saya ingin menjelaskan mengenai sistem perhitungan biaya berdasarkan proses. Perhitungan biaya berdasarkan proses digunakan ketika produk dihasilkan dalam kondisi proses yang kontinu atau metode produk massal, di mana produk-produk yang dihasilkan dalam suatu departemen atau pusat biaya lainnya bersifat homogen, atau dengan kata lain yaitu metode yang dilakukan oleh perusahaan yang mengolah produknya secara massal, bukan berdasarkan. Untuk yang selanjutnya, karakteristik produksi perusahaan yang menggunakan proses costing. Nah, karakteristiknya itu kita ilustrasikan pada perusahaan Coca-Cola, produk Coca-Cola. Produk Coca-Cola itu diproduksi secara massal. Ketika perusahaan memproduksi produk Coca-Cola, mereka belum tahu berapa banyak yang akan terjual, berapa pesanan yang belum, tapi mereka tetap memproduksinya secara massal. Nah, karakteristiknya itu bisa dijelaskan. Yang pertama, produk yang dihasilkan adalah produk standar. Artinya, kita nggak bisa custom, tidak bisa minta produk Coca-Cola itu misalnya mau warnanya hijau atau bentuk botolnya diubah. Kita tidak bisa meminta pada perusahaan Coca-Cola tersebut yang menghasilkan Coca-Colanya yang sudah terstandar. Nah, yang kedua, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan yang sama. Artinya perusahaan tersebut itu rutin dalam memproduksinya, itu dari bulan ke bulan sama. Jadi sesuai dengan manajemen produksi yang sudah memerintahkan berapa banyak dalam sebulan itu mereka memproduksinya. Yang ketiga, kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Jadi mereka tetap memproduksi sesuai dengan perintah dari manajemen. Misal dari atasannya diperintahkan untuk memproduksi 500 unit, kita tetap memproduksi 500 unit dari bulan ke bulan. Untuk selanjutnya, perbedaan job order costing dan proses costing. Yang pembeda yang pertama yaitu pengumpulan biaya produksi. Jika job order costing itu menurut pesanan, berbeda dengan proses costing yaitu menurut departemen atau pusat biaya per periode akuntansi. Pembeda yang kedua, perhitungan harga pokok produksi persatuan. Jika job order costing itu membagi total biaya untuk pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan pesanan tersebut, atau dihitung saat pesanan telah selesai diproduksi. Jika proses costing membagi total biaya produksi yang dikeluarkan selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan selama periode tersebut, atau dihitung setiap akhir periode akuntansi atau akhir bulan. Pembeda yang ketiga, penggolongan biaya produksi. Jika job order costing terdiri dari biaya produksi langsung atau dibebankan berdasarkan actual cost, dan biaya produksi tidak langsung atau berdasarkan tarif ditentukan di muka. Jika proses costing, penggolongan biaya produksinya itu seringkali tidak dibedakan antara biaya produksi langsung dengan biaya produksi tidak langsung, terutama jika perusahaan hanya memproduksi satu macam produk. BOP umumnya dibebankan berdasarkan actual cost. Pembeda yang keempat, unsur biaya yang digolongkan dalam biaya overhead pabrik. Jika job order costing, BOP terdiri dari biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya produksi lain selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Untuk proses costing, BOP terdiri dari biaya produksi selain biaya bahan baku dan bahan penolong dan biaya tenaga kerja tidak langsung maupun langsung. Selanjutnya, metode proses costing. Metode proses
costing terdiri dari 5 metode, yaitu yang pertama menggunakan analisis persediaan, yang kedua konversi biaya persediaan, yang ketiga hitung biaya yang berlaku, yang keempat hitung biaya per unit, dan yang kelima menentukan biaya untuk produk yang lengkap dan tidak lengkap. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih manfaat dari informasi harga pokok produksi pada berdasarkan proses atau proses costing. Yang pertama adalah untuk menentukan harga jual produk. Karena satu produk itu dihasilkan dari beberapa departemen, maka akan ada akumulatif biaya untuk menentukan harga jualnya. Maka perusahaan harus menghitung biaya yang terjadi di masing-masing departemen. Dan manfaat yang kedua, memantau realisasi biaya produksi. Maksudnya akan berbeda biaya yang terrealisasi di departemen A ataupun departemen B. Untuk proses costing di sini berperan untuk memantau beberapa biaya yang sebenarnya terjadi di masing-masing departemen. Dan yang ketiga, kita juga butuh dan perlu untuk menghitung laba atau rugi per periode. Jadi modal yang sudah kita keluarkan dan berapa laba atau rugi yang akan kita peroleh. Lalu yang keempat, menentukan harga pokok produk persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan. Untuk selanjutnya, sistem pembebanan biaya pada metode harga pokok proses atau proses costing. Yang pertama, semua elemen biaya dibebankan berdasarkan biaya sesungguhnya. Yang kedua, elemen biaya tertentu yaitu biaya overhead pabrik dibebankan berdasarkan tarif atau biaya yang sudah ditentukan di muka. Yang ketiga, semua elemen biaya dibebankan pada produk atas dasar harga pokok yang ditentukan di muka. Selanjutnya ada ilustrasi untuk menentukan berapa biaya produksi per unit. Kita anggap aja perusahaan ini masih baru, artinya belum ada persediaan awal sama sekali. Masih baru beroperasi, di satu periode dia memproduksi sebanyak 1000 unit. Tetapi dari 1000 unit ini, 800 unit itu selesai dikerjakan di akhir bulan, dan 200 itu ternyata belum selesai, artinya masih dalam proses. Nah, kita anggap biaya total yang dikeluarkan perusahaan ini selama 1 bulan adalah sebesar 1 juta rupiah, dan kita perlu tahu berapa sih ternyata biaya produksi per unit. Untuk itu, maka kita butuh yang namanya unit ekuivalen. Unit ekuivalen adalah banyaknya unit yang telah menggunakan biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik dalam satu periode. Untuk mencari unit ekuivalen, yaitu rumusnya, unit yang sudah selesai kita tambahkan dengan unit yang masih dalam proses. Dan di soal pasti sudah diberitahu berapa persen progres penyelesaiannya. Maka untuk unit yang dalam proses harus kita kalikan dengan persentase penyelesaiannya. Balik lagi ke soal yang tadi, maka kalau kita cari unit ekuivalennya, kita dapat unit ekuivalen itu sama dengan unit yang selesai adalah 800, berarti 800 ditambah unit yang masih dalam prosesnya yaitu 200, dan persentasenya 75%. Maka 200 unit ini harus kita kalikan dengan 75%, sehingga dapat hasilnya 950 unit. Jadi unit ekuivalennya untuk periode ini adalah sebanyak 950 unit. Kalau kita cari total biaya per unit, berarti kita bagikan 1 juta itu dibagi ke 950 adalah 1052 per unit. Untuk selanjutnya ada contoh soal melalui satu departemen dan tidak ada BTP awal. Di sini ada PT Budi Santoso mengolah produknya secara massal melalui satu departemen produksi.
Jumlah yang dikeluarkan selama 1 bulannya ini sudah diketahui, yaitu yang pertama ada biaya bahan baku senilai Rp5.000, yang kedua biaya bahan penolong senilai Rp7.500, yang ketiga ada biaya tenaga kerja senilai Rp11.250, yang keempat ada biaya overhead pabrik senilai Rp16.125. Dalam 1 bulan ini ada produk yang sudah diselesaikan, yaitu produk jadi senilai 2.000 kg, dan yang dalam proses ada 500 kg, berarti totalnya ada 2.500. Nah, produk yang dalam proses ini ada progres penyelesaiannya diketahui. Untuk bahan baku dan bahan penolong itu ada 100% dan biaya tenaga kerja 50% serta biaya overhead pabriknya 30%. Oke, berangkat dari soal yang tadi, tahapan yang paling penting yang perlu kita kerjakan terlebih dahulu adalah menghitung yang namanya unit ekuivalen. Menghitung yang namanya unit ekuivalen kita dapat dari yang sudah ada rumusnya. Kita mencari unit ekuivalen berarti unit yang selesai ditambah dengan unit dalam proses dikali dengan persentase progres penyelesaiannya. Nah, hal ini harus kita cari untuk masing-masing item. Artinya, jadi ada 4 item dan biaya bahan baku, bahan penolong, overhead pabrik, dan tenaga kerja langsung masing-masing. Di sini harus kita cari unit ekuivalennya berapa. Oke, selanjutnya berarti kita sudah dapat nih unit ekuivalennya. Sekarang kita mencari biaya produksi per unit. Tahapan kedua, kita sudah diketahui di soal total biaya. Untuk masuknya berapa item, total biaya masing-masing item itu dibagi. Contohnya yang pertama ini ada biaya bahan baku 5 juta dibagi 2.500, selanjutnya biaya bahan penolong 7.500 bagi 250, 2.500, biaya tenaga kerja 11.250.000 dibagi 2.250, selanjutnya BOP 16.125.000 dibagi 2.150, dan hasilnya di total masing-masing total biaya serta biaya produksi per unit. Dan diketahui total biayanya itu 39.875.000 serta harga pokok per unitnya Rp17.500. Tahapan yang ketiga selanjutnya perlu kita lakukan adalah menghitung jumlah biaya produksi yang terjadi dalam satu periode. Jumlah biaya produksi berarti kita jumlahkan biaya produksi untuk barang jadi dan biaya produksi untuk barang dalam proses. Nah, di barang jadi tadi kan ada soal yang jadi itu hanya 2.000. Kita sudah dapat harga per unitnya. Jadi tahap kedua adalah 17.500, maka tinggal kita kalikan dengan jumlah yang didapat yaitu 2.000 kg. Kita dapat jumlah 35 juta. Oke, selesai untuk produk barang jadi. Untuk produk dalam proses kita kalikan sesuai dengan persentase penyelesaiannya. Jadi di soal kan ada yang udah selesai itu hanya 500, berarti unitnya adalah 500, sedangkan harga pokok per unit udah dapat dari yang tahapan kedua. Sudah kita bagikan tadi ada untuk masing-masing biaya bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja langsung, dan BOP. Itulah yang menjadi acuan harganya perhitungan biaya produksi. Di sini kita jumlahkan semuanya, hasilnya adalah 39.875.000. Selesai sampai di sini. Tahapan yang keempat yaitu laporan biaya produksi dalam 1 bulan. Kalau laporan biaya produksi ini mencakup item-item berapa yang dalam proses, berapa yang menjadi barang jadi, dan biaya-biaya yang terlibat. Artinya ini adalah rincian dari yang sudah diproses. Sekian dari penjelasan pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.